Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Nabi Syed alaihi salam. Mendengar namanya saja pasti sangat asing di telinga kita. Ya, beliau merupakan salah satu nabi yang namanya tidak diabadikan dalam Al-Quran. Namun beliau ada dalam riwayat-riwayat para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir. Dan sebagai salah satu rukun iman, kita wajib mempercayai kenabian beliau. Nabi Syed alaihi salam merupakan salah satu nenek moyang umat manusia. Kisah hidupnya sangat menarik dan pastinya dapat diambil pelajarannya. Mengingat keadaan saat ini yang sering terjadi permusuhan dan perselisihan, kita harus belajar dari beliau. Berikut 5 fakta Nabi Syed alaihi salam. 5. 1 tahun berkabungnya Nabi Adam. Dinukil dari kitab Badai Az-Zuhur fi Waqa'i Ad-Duhur karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. As-Sa'labi mengatakan, setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syed. Dalam bahasa Suryani, nama tersebut berarti hadiah. Ketika Hawa mengandung anak itu, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tidak merasa payah. Hawa melahirkan Syed setelah 100 tahun terjadinya pembunuhan Qabil terhadap Habil. As-Sa'labi menceritakan bahwa setelah Syed lahir dan tumbuh besar, Adam mengasingkan diri beribadah kepada Tuhannya dan membaca suhuf. Syedlah yang mengurus urusan saudara-saudaranya dan memutuskan persoalan yang ada di antara mereka. Ketika Adam tenang beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepadanya. "Hai Adam, nasihatilah anakmu Syed dengan sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Sebab aku akan merasakanmu kepada kematian yang telah aku tuliskan untukmu dan untuk anak-anakmu hingga hari kiamat." Kemudian Adam mendatangi Syed. Dia memberikan wasiat kepadanya tentang berbagai hal. Dia memberitahukan kepadanya tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Dia mengajarkan kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. 4. Perang pertama di dunia. Atas perintah mendiang ayah beliau, Nabi Syed mengajak keturunan Adam lainnya untuk memerangi Qabil. Ternyata para anak-anak Adam terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang ikut dengan Nabi Syed alaihi salam dan ada pula yang mengikuti Qabil. 2 kelompok tersebut menggunakan tanda-tanda khusus untuk mengenali pihaknya. Kelompok yang mengikuti Nabi Syed alaihi salam akhirnya berperang dengan kelompok yang mendukung Qabil. Inilah peperangan pertama yang terjadi di muka bumi. Akhirnya pihak Nabi Syed alaihi salam memenangkan pertempuran dan selanjutnya menawan Qabil di sebuah tempat yang panas hingga dia meninggal. Sebelumnya kematian Qabil, dia menanyakan pada Nabi Syed kenapa beliau tidak menjaga persaudaraan di antara mereka. Nabi Syed kemudian mengatakan kenapa Qabil sendiri tidak menjaganya. Akhirnya Qabil dibelenggu hingga akhir hayatnya. Peristiwa Nabi Syed dan Qabil seharusnya mengajarkan kita agar saling menyayangi sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Jangan sampai sifat iri hati dan nafsu yang berlebihan membutakan mata kita. Semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia yang mengetahui segala ilmu. 3. Musik dan zina pertama di dunia. Dikisahkan bahwa iblis mencoba menggoda keturunan Adam waktu itu.
Iblis membisikkan dan meracuni pikiran mereka agar membuat sebuah alat yang mengeluarkan bunyi. Terciptalah seruling dan genderang. Inilah musik pertama tercipta di dunia. Para anak Adam menjadi lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Nabi Syed alaihissalam sudah berkali-kali mengingatkan. Bahkan mereka membuat pesta hingga mereka lupa diri karenanya. Di saat itulah pria dan wanita yang ada di sana digoda oleh iblis dan syaitan. Timbul hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan pertama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. 2. Hadiah dari Allah untuk Nabi Adam. Nabi Syed sendiri berarti yang ditunjuk, ditempatkan atau hadiah. Syed merupakan anak dari Nabi Adam alaihissalam yang memiliki kelebihan dari yang lain. Beliau memiliki kebijaksanaan serta ilmu yang luar biasa. Beliau juga dikenal adil dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Syed lah yang ditunjuk sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam dalam memimpin umat manusia. Beliau menerima perintah khusus berupa suhuf yang berjumlah 50 lembar. Nabi Syed alaihissalam adalah anak soleh hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabaran Nabi Adam kehilangan anaknya Habil. Beliau juga merupakan guru dari Nabi Idris alaihissalam. Sebelum wafat Nabi Adam alaihissalam, beliau menunjuk Syed alaihissalam agar memimpin umat manusia. Selain itu beliau juga memberikan 5 pesan nasihat kepada Nabi Syed alaihissalam. Pertama, jangan pernah merasa aman hidup di dunia karena Nabi Adam yang pernah hidup di surga dengan tenang pun dikeluarkan daripadanya. Kedua, jangan mengikuti keinginan hawa nafsu istri, karena hal tersebutlah yang membuat beliau memakan buah kuldi. Ketiga, pertimbangkan setiap perbuatan yang dilakukan agar tidak menyesal kemudian. Keempat, ketika hati merasa ragu, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Terakhir, bermusyawarahlah bila ada suatu masalah. 1. Nabi penerima suhuf terbanyak. Sebagaimana dikutip dalam kitab Tarikh Tabari jilid 1 halaman 152 karya Ibnu At-Tabari menyatakan, sebagai Nabi, Syed menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 suhuf atau sahifah. Ia merupakan Nabi yang menerima suhuf terbanyak. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menurunkan 140 sahifah dan kepada Syed sebanyak 50 sahifah. Suhuf Nabi Syed merupakan yang terbanyak yang diterima seorang Nabi. Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf dan Nabi Idris menerima 30 suhuf. Suhuf atau sahifah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, tetapi tidak harus disampaikan kepada umatnya. Berisikan puji-pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 4 dan diturunkan kepada Nabi serta Rasulnya, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Subhanallah, masih banyak lagi fakta tentang Nabi jenius penerima suhuf terbanyak ini.
Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari secuil fakta Nabi Syed ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab.